Selamat bertemu kembali di channel Analisa Timnas, channel yang berisi analisa unik terhadap Timnas disertai data dan fakta di lapangan. Agar tidak ketinggalan analisa-analisa menarik, silahkan tekan tombol subscribe. Drawing Piala Asia 2023 telah tuntas dilangsungkan di Qatar Opera House, Doha, Qatar pada hari Kamis kemarin. Hasil drawing Piala Asia 2023 menempatkan Indonesia bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Sebagai informasi, Timnas Garuda mempunyai peringkat FIFA paling buncit yaitu 149. Jepang punya ranking 20, disusul Irak di peringkat 67 serta Vietnam ranking 95. Tiga tim rival di atas mempunyai catatan yang lebih baik di Piala Asia ketimbang Timnas. Jepang adalah kampiun 4 kali Piala Asia. Irak menjadi jawara Asia sebanyak 1 kali, serta Vietnam adalah salah satu wakil Asia Tenggara yang pernah 2 kali melaju ke perempat final Asia. Sejumlah analisa dari pengamat bola mencoba menganalisa apakah Timnas mampu lolos ke babak selanjutnya. Banyak di antara mereka yang pesimis dengan peluang tersebut. Namun analisa Timnas mempunyai analisa yang sedikit berbeda dengan pengamat-pengamat tersebut. Mari kita ulas lebih dalam para rival Timnas di grup D ini. Jepang. Pemain-pemain Jepang banyak tersebar di liga-liga elit Eropa, mulai dari Liga Jerman, Spanyol, Inggris, Skotlandia, hingga Portugal. Namun yang paling banyak sebarannya adalah di kompetisi Liga Jerman. Apalagi pemain-pemain tengah mereka hampir sebagian besar bermain di Liga Jerman, seperti sang kapten Wataru Endo di Stuttgart, Daichi Kamada di Frankfurt, ataupun Ao Tanaka di Düsseldorf. ST mungkin bisa menganalisa bagaimana pola permainan yang sering diperagakan di Liga Jerman, sehingga akan bisa membuat kontra strategi untuk mematikan lini tengah mereka. Skema formasi permainan Jepang adalah 4-2-3-1. Dan kami pikir ST juga akan menerapkan pola tersebut sejalan dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi keturunan. ST tinggal mengasah dan memantapkan formasi ini di FIFA Matchday tersisa, sembari menganalisa kelebihan serta kelemahan dari formasi ini. Nilai pasar Timnas Jepang adalah sekitar 166 juta euro, jauh di atas nilai pasar Indonesia, Irak, ataupun Vietnam. Irak hampir seluruhnya mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal serta regional Arab. Pemain berbahaya mereka adalah penyerang tengah Ayman Hussein yang bermain di klub Al Jazira, Liga Pro Uni Emirat Arab, dan winger Ibrahim Bayes yang bermain di klub Al-Quwa Al-Jawiya, Liga lokal Irak, serta gelandang Amjad Atwan yang bermain di klub Al-Samal, Liga Qatar. Namun ada wonderkid Zidane Iqbal yang bermain di Manchester United U21. Skema formasi permainan Irak adalah 3-4-3 ataupun 3-4-1-2. Pola yang familiar dengan STY dan dalam beberapa pertandingan STY menggunakan pola tersebut. Tentu saja STY tahu kelebihan dan kelemahan pola ini. Nilai pasar Timnas Irak adalah 8 juta euro. Vietnam. Seperti juga Timnas Irak, Timnas Vietnam hampir seluruhnya mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Skema formasi permainan Vietnam pun mulai mengadopsi formasi 3-4-3 ataupun 3-4-1-2, sehingga SC tidak akan kesulitan membuat kontra strategi terhadap pola tersebut. Nilai pasar Timnas Vietnam adalah sekitar 6 juta euro. Indonesia mempunyai setidaknya lebih dari 7 pemain yang bermain di liga luar, serta sisanya adalah yang bermain di klub lokal. Skema formasi permainan Timnas senior sangat beragam sesuai dengan kebutuhan tim, di antaranya 4-4-2, 3-4-3, 4-3-3, ataupun 4-2-3-1. Hal inilah yang menurut kami adalah suatu keuntungan Timnas. Dengan tidak ada pakem baku Timnas senior, lawan tidak akan dengan mudah untuk mengantisipasi formasi permainan Timnas. Asalkan pemain-pemain Timnas dapat konsisten menerapkan apa yang diperintahkan STY dalam suatu pertandingan. Nilai pasar Timnas senior adalah sekitar 7 juta euro. Namun jika Saint Patinama dan Sandy Walsh bergabung,
maka nilai pasar timnas akan melonjak menjadi 9 juta euro. Dengan nilai pasar timnas yang di atas nilai pasar timnas Irak dan Vietnam, dan juga 30% pemain timnas adalah pemain abroad, maka tidak ada alasan untuk pemain-pemain timnas menjadi minder dan inferior menghadapi Irak dan Vietnam. Seharusnya timnas senior mampu mengambil poin maksimal dari pertemuan dengan kedua tim ini. Namun untuk pertemuan dengan Jepang, timnas hanya perlu mempunyai semangat dan mental juang yang tinggi untuk berusaha menahan laju sang samurai biru, sembari berharap dapat mencuri poin dari mereka. Sekarang hanya tinggal bergantung pada mentalitas pemain-pemain timnas, berani menerima tantangan yang jauh lebih besar atau tidak. Walaupun secara statistik, rekor pertandingan dengan klub-klub rival di grup D tidak memihak timnas senior, namun sejatinya statistik hanyalah catatan dan data histori yang hanya berguna untuk hitung-hitungan matematis di atas kertas. Hal ini belum tentu berlaku pada pertandingan di atas lapangan, maka sudah selayaknya penggawa timnas tidak seharusnya rendah diri di hadapan mereka. Justru hal itu harus digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar semangat pantang menyerah dalam mengejar hasil terbaik. Selamat berjuang timnas, semoga bermanfaat.